Halo nakama Androidpedia, selamat datang di channel YouTube kita ya. Kali ini kita akan membahas mengenai 87 user Paramecia di versi canon. Jadi versi canon itu cuma versi yang muncul di komiknya aja, bukan di anime ataupun di movie. Nah, jadi sebelum ngebahas nih, kita coba jelasin dulu deh ya, Paramecia itu apa. Dan sebelum ngejelasin Paramecia, bagi teman-teman yang belum follow akun TikTok kita, silahkan di follow dulu akun TikToknya, linknya di deskripsi. Dan bagi kalian yang mungkin seneng ngeliatin orang live stream main game, kalian boleh dukung juga channel live stream kita yang satunya, linknya juga ada di deskripsi teman-teman ya. Nah jadi langsung nih ya, untuk Paramecia kita bahas dulu deh Paramecia ya. Jadi tipe Paramecia ini adalah salah satu dari 3 tipe dari buah iblis, di mana Paramecia ini bersifat itu kreasi ya. Dia di luar Zoan, di luar Logia. Jadi kalau Logia kan biasanya berunsur alam, memiliki kemampuan untuk memproduksi, memanipulasi dan mengubah tubuhnya menjadi elemen alam yang dimiliki. Kalau Zoan bertransformasi menjadi apa sih istilahnya itu kayak spesies Kingdom Animalia. Sementara kalau untuk Paramecia di luar dari dua tersebut, ada yang bisa jadi karet, ada yang bisa memanipulasi tubuh orang, ada yang bisa memanipulasi lingkungan dan macam-macam teman-teman. Dan untuk sejauh ini, sejauh sampai video ini dibuat, ada 87 user Paramecia di versi canon ya. Di versi canon, versi asli yang hanya ditulis di komiknya gitu. Jadi bukan di anime, yang tambahan di anime ataupun di movie-nya. Jadi langsung deh kita bahas saja ya. Karena ada jumlahnya 87, kita akan bahas secara singkat saja. Oke, yang pertama adalah Monkey D. Luffy, Gomu Gomu no Mi, tipe Paramecia. Ya, kita ngebahas tipe Paramecia semua ya. Jadi membuat usernya itu menjadi karet secara permanen. Yaitu seperti itulah kekuatan dari si Luffy. Kemudian yang buah iblis yang kedua adalah Bara no Mi, yang dimiliki oleh Bagi. Kekuatannya adalah mampu untuk membuat dirinya menjadi manusia tercerai-berai. Dan disebutkan dan ditunjukkan di dalam cerita sejauh ini bahwa Bagi itu sulit untuk ditebas oleh senjata tajam. Kemudian selanjutnya adalah Alvida. Alvida memiliki kekuatan buah iblis Sube Sube no Mi, di mana dengan kekuatan Sube Sube no Mi ini membuat tubuhnya menjadi licin dan mulus. Kemudian Mr. Five. Mr. Five ini memiliki kekuatan buah iblis Bomu Bomu no Mi, membuat dia memiliki kekuatan untuk apa ya, menjadi manusia ledak istilahnya seperti itu. Bahkan dia bisa menjadikan upilnya ledakan cuy. Bahkan nafasnya juga bisa menimbulkan ledakan ya. Kemudian selanjutnya adalah Mikita ataupun Miss Valentine. Miss Valentine ini buah iblisnya adalah Kiro Kironomi, di mana dia bisa memanipulasi berat tubuhnya dalam satuan kilo, bisa memberatkan dan bisa meringankan. Kemudian selanjutnya adalah Nico Robin, pemilik kekuatan buah iblis Hana-Hana no Mi ya. Jadi Hana-Hana kan bunga gitu ya, tapi konsepnya adalah mekar, di mana dia bisa memunculkan, memekarkan istilahnya, memekarkan bagian-bagian tubuhnya dimanapun yang dia pilih, selama dia bisa melihat tempat yang ingin dia mekarkan bagian tubuhnya itu gitu loh. Bahkan di setelah time skip juga untuk Hana-Hana no Mi ini dia memiliki kemampuan seperti cloning ya, bisa dibilang cloning yang sempurna, bisa dibilang seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah buah iblis dari Mr. Tree, yaitu Doru Doru no Mi, membuatnya menjadi manusia lilin, tapi ini nggak termasuk Logia. Kenapa? Karena dia nggak bisa mengubah tubuhnya menjadi Logia, dia cuma bisa menciptakan lilin dan memanipulasi lilin. Kemudian selanjutnya adalah Wapol, kekuatan buah iblisnya adalah Baku Baku no Mi, di mana membuatnya menjadi manusia yang bisa memakan apapun, kecuali mungkin batu laut kali ya, dan bahkan membuatnya itu bisa bergabung dengan makanan yang sudah dia makan. Dia juga bisa mengkombinasikan anak buahnya makhluk hidup gitu loh menjadi satu. Kemudian selanjutnya adalah Mr. Tu, buah iblisnya itu adalah Mani Mani no Mi, di mana Mani Mani no Mi ini memiliki kemampuan untuk mengcopy orang yang sudah disentuh dengan tangannya. Kemudian selanjutnya adalah Dustbone ataupun Mr. One. Mr. One ini memiliki kekuatan buah iblis Supa Supa no Mi, membuatnya menjadi manusia pedang. Kemudian Zala ataupun Miss Double Finger memiliki kekuatan buah iblis Toge Toge no Mi, di mana membuatnya itu mampu menumbuhkan duri dari tubuhnya. Kemudian Hina, Kapten Hina ini memiliki kekuatan buah iblis yaitu Ori Ori no Mi, jadi dia mampu menciptakan kandang hitam, di mana kalau ada orang yang terkandang di kandang ini ya susah lepasnya. Kemudian Bellamy ini memiliki kekuatan buah iblis Bane Bane no Mi, jadi membuatnya itu manusia pegas, manusia per kalau kita bilang. Kemudian Don Quixote do Flamingo itu memiliki kekuatan buah iblis Ito Ito no Mi ya, tipe Paramecia, jadi membuatnya mampu menciptakan dan memanipulasi benang, string sih, benang atau tali gitu loh ya. Kemudian Foxy memiliki kekuatan buah iblis Noru Noru no Mi, di mana dia bisa menciptakan partikel cahaya atau mengeluarkan partikel cahaya, di mana kalau ada yang terkena partikel cahaya tersebut, mereka akan melambat. Kemudian Blue Eno ini memiliki kekuatan buah iblis Doa Doa no Mi, di mana membuat dia berubah menjadi manusia pintu. Dia bisa mengubah
tempat ya, tempat yang dia sentuh itu menjadi pintu. Dia bahkan bisa menciptakan pintu dari udara kosong gitu loh, dan memiliki dimensi sendiri, dimensi pintu lah istilahnya kayak gitu. Tapi sejauh ini belum ada pernah dilihat kan sih apa yang terjadi di dalam dimensi pintunya. Ada sih tapi nggak terlalu luas gitu loh waktu dia ngelawan Luffy. Kemudian Yomi Yomi Nomi, kekuatan buah iblis yang dimiliki oleh Brook di mana membuat usernya memiliki kesempatan untuk hidup kedua kalinya. Hidup setelah mati maksudnya. Kemudian Khalifa dari CP9 memiliki kekuatan buah iblis itu Awa Awa Nomi di mana membuatnya menjadi manusia busa. Dia bisa menciptakan busa dengan cara menggosokkan tubuhnya, dan bagi lawan-lawan yang terkena busa tersebut itu kekuatannya bisa melemah. Kemudian ada lagi Kapten Very Good memiliki kekuatan buah iblis Berry Berry Nomi di mana membuatnya itu mampu berubah menjadi berry lah istilahnya kayak gitu ya. Kemudian Shu ini memiliki kekuatan buah iblis Sabi Sabi Nomi di mana dia mengubah dirinya itu menjadi manusia karat. Dia bisa mengubah besi yang dia sentuh itu menjadi karat. Salah satu contoh korbannya adalah Yu Bashiri, pedang milik Zoro yang dia dapat di Lockdown. Kemudian itu adalah Sharing Guru. Sharing Guru ini memiliki kekuatan buah iblis Shari Shari Nomi ataupun roda gitu ya. Di mana dia bisa mengubah bagian-bagian tubuhnya itu menjadi seperti roda dan berputar-putar ya. Kemudian Perona memiliki kekuatan buah iblis Horo Horo Nomi di mana dia bisa menciptakan dan kemudian memanipulasi, ya bisa dibilang hantu gitu ya. Di mana hantu ini memiliki kreasi serangannya itu macam-macam. Ada yang bisa menyerang mental lawan. Kalau lawan itu orang yang terlalu positif akan tiba-tiba jadi negatif. Dan selain itu juga dia ini bisa apa ya istilahnya itu memberikan ledakan yang sifatnya itu damage-nya itu nyata, real. Dan kemudian dia juga bisa menciptakan refleksi dirinya sendiri, di mana refleksi dirinya ini bisa tembus pandang ataupun menembus benda-benda padat. Kemudian Gekko Moria ini memiliki kekuatan buah iblis Kage Kage Nomi di mana membuatnya itu mampu mengeluarkan, memproduksi dan memanipulasi bayangan, dan dia juga bahkan bisa mengambil bayangan orang lain dan kemudian memasukkannya ke benda mati. Dan kemudian benda itu akan hidup. Bukan benda mati sih istilahnya, tubuh yang mati ya, tubuh orang yang sudah mati dan kemudian tubuh itu akan menjadi hidup kembali. Kemudian Bartolomeo Kuma memiliki kekuatan buah iblis Nikyu Nomi di mana membuatnya menjadi manusia tapak di mana setelah memakan buah iblis ini muncul tapak di tangannya, tapak kayak beruang gitu loh, beruang atau kucing atau anjing ya yang ada kan yang di sininya itu di paunya itu. Dan untuk kreasi dari kekuatan buah iblis ini macam-macam. Ada yang bisa membuat orang memindahkan orang, ada yang bisa menciptakan shockwave, bisa juga digunakan untuk menahan serangan. Dan apa sih? Macam-macam sih bisa dibilangnya, maksudnya jauh gitu loh dari Nikyu-nya gitu kan kalau untuk Bartolomeo Kuma ini. Kemudian Jewelry Bonnie sampai saat ini untuk kekuatan buah iblisnya masih belum disebutkan apa, tapi kemungkinan besar mampu memanipulasi objek yang dia sentuh itu menua atau menjadi muda. Dan sejauh ini yang kelihatan sih benda hidup ya, makhluk hidup gitu loh, jadi bukan ke objek. Kemudian Eustace tipe Paramecia Jiki Nomi di mana membuatnya itu mampu menciptakan medan magnetis dan kemudian dia bisa mengontrol benda-benda metalik yang tertarik oleh kekuatan magnetisnya. Dan kekuatan Jiki Nomi ini termasuk salah satu kekuatan buah iblis yang sudah di awakening. Kemudian Trafalgar Law sama juga udah awakening kekuatan buah iblisnya. Kekuatan buah iblisnya adalah OP Nomi di mana dengan kekuatan OP Nomi ini Law bisa menciptakan sebuah ruangan di mana di dalam ruangan tersebut itu dia bisa melakukan apapun layaknya itu seorang dokter di meja operasi. Dia bisa memotong korbannya, dia bisa mencabut jantung korbannya gitu kan, dia bisa memindahkan posisi orang-orang selama ada di dalam roomnya. Dia juga bisa menciptakan petir kejut lah ya, listrik kejut gitu istilahnya di dalam ruangan tersebut gitu kan. Dan ini juga udah di awakening juga kalau untuk OP Nomi miliknya Law. Dan bahkan untuk OP Nomi ini juga memiliki jurus ultimate di mana bisa memberikan seseorang keabadian. Tapi resikonya adalah orang yang memberi keabadian tersebut alias user dari OP Nomi ini akan meninggal. Selanjutnya adalah Capone Beji ya, di mana Capone Beji ini memiliki kemampuan buah iblis Shiro Nomi di mana bisa menjadikan dirinya itu menjadi manusia benteng. Dia bisa berubah menjadi benteng dan dia bahkan bisa memilih objek untuk masuk ke dalam tubuhnya dan berlindung di balik bentengnya lah istilahnya kayak gitu. Dan kemudian Urok
Uruji ataupun Uruk gitu ya. Itu sampai sejauh ini sih belum diketahui nama buah iblisnya apa, tapi udah dikonfirmasi. Dia pemilik kekuatan buah iblis, cuma namanya belum disebutkan. Kekuatan buah iblisnya itu adalah mampu menerima damage yang dia terima itu menjadi serangan. Kemudian dari Basil Hawkins memiliki kekuatan buah iblis Warawara Nomi, di mana dia bisa ya sejenis kayak mengeluarkan dan mengontrol jerami lah kayak gitu. Dia bahkan bisa menciptakan boneka jerami, di mana boneka jerami itu akan beraksi sesuai dengan kartu-kartu yang dia keluarkan. Terus itu spesialnya ya, spesial uniknya dari jurusnya ini apa adalah dia mampu memindahkan serangan yang dia terima itu kepada tumbal yang sudah dia pilih sebelumnya. Kemudian Scratchman Apu. Scratchman Apu ini pemilik kekuatan buah iblis itu tipe otonomi ya, di mana dia bisa mengubah beberapa bagian tubuhnya menjadi alat musik dan suara yang dikeluarkan dari tubuhnya itu bisa digunakan untuk menyerang orang lain. Dan kemudian Boa Hancock. Boa Hancock ini memiliki kekuatan buah iblis Meromeronomi, di mana dia bisa menjadikan orang yang terkesima akan kecantikannya itu menjadi batu. Tapi dia juga bisa mengeluarkan kayak gelembung cinta lah istilahnya, dan kemudian mengubahnya menjadi senjata. Kemudian Magellan. Magellan ini juga pemilik kekuatan tipe Paramecia Doku Doku Nomi racun, di mana dia bisa mengeluarkan dan mengontrol racun. Kemudian Emporia Ivankov adalah memiliki kekuatan buah iblis Horu Horu Nomi, di mana dia bisa memanipulasi hormon yang ada di dalam tubuhnya ataupun di dalam tubuh orang lain. Dan kemudian Inazuma. Inazuma pemilik kekuatan buah iblis Choki Choki Nomi, di mana kekuatan buah iblis Choki Choki Nomi ini membuatnya menjadi manusia gunting, di mana dia bisa menggunting barang bahkan batu yang sekeras apapun itu layaknya dia menggunting kertas. Kemudian Diamond Joes, kapten kapal ketiga di kelompok Whitebeard, jadi kelompok Shirohige. Nama buah iblisnya itu adalah Kira-Kira Nomi, membuatnya berubah menjadi manusia berlian, bisa dibilang kayak gitu. Jadi defense-nya gede sih. Ya karena sama kerasnya dengan berlian gitu kan. Kemudian Blamenko. Blamenko ini merupakan pemilik kekuatan buah iblis Poke Nomi, di mana dia bisa menjadikan bagian tubuhnya tuh menjadi layaknya seperti pocket ataupun saku. Kemudian Suru ya. Suru ini memiliki kekuatan buah iblis Suwasu Nomi, jadi mencuci sifatnya. Jadi dia bisa istilahnya tuh kayak mencuci objek yang dia sentuh, dan objek yang dicuci itu hatinya jadi bersih lah ibaratnya kayak gitu. Kalau menurut perkataan Oda di SBS, ini adalah musuh yang paling mengerikan bagi para penjahat di dunia One Piece. Kemudian Shiki. Shiki ini tipe Paramecia, kekuatan buah iblisnya adalah Fua Fua Nomi, di mana dia bisa melayangkan ataupun menjatuhkan objek yang pernah disentuhnya. Kemudian San Juan Wolf. San Juan Wolf ini juga dikonfirmasi pemilik kekuatan buah iblis tipe Paramecia, tapi sampai sejauh ini namanya masih belum disebutkan. Kemudian Marshall the Teach ya. Marshall the Teach ini memiliki kemampuan buah iblis yang sebelumnya dimiliki oleh Edward Newgate, yaitu Gura Gura Nomi, di mana membuat dirinya itu menjadi manusia gempa. Dia bisa menciptakan gempa melalui getaran-getaran yang dikeluarkan oleh kekuatan buah iblisnya. Dan di SBS dikonfirmasi bahwa Gura Gura Nomi ini adalah kekuatan terkuat tipe Paramecia. Kemudian selanjutnya adalah Vanderdecken ke-9. Vanderdecken ke-9 ini memiliki kekuatan buah iblis itu Mato Mato Nomi, di mana dia bisa melempar segala benda itu ke target yang pernah dia sentuh. Jadi dia sentuh dengan kedua telapak tangannya itu menjadi targetnya gitu loh. Dan dia setiap melemparkan benda tersebut, benda itu akan melaju ataupun selalu mengarah ke target yang dia pilih. Dihentikan bisa, tapi dengan cara brute force ataupun strength ya. Jadi kalau misalnya dia melemparin kapak, misalnya, ya kapaknya harus dihantam sampai keluar dari jalur benar-benar. Baru dia bisa istilahnya kayak membatalkan target kutukannya itu gitu loh. Dan kemudian Kinemon memiliki kekuatan buah iblis Fuku Fuku Nomi, di mana dia bisa melindungi lah istilahnya ya, melindungi dirinya ataupun orang. Itu bisa menciptakan baju ataupun pakaian hanya dengan meletakkan benda kecil di atas kepala target yang dia pilih. Di Wano juga dia pernah menciptakan apa kayak gapura gitu kan, gerbang, di mana orang melewati gerbang tersebut itu langsung berubah pakaiannya, langsung berubah outfitnya. Nah, outfit itu akan kembali menjadi normal kalau misalnya usernya itu dilukai. Kemudian selanjutnya Sugar. Sugar ini pemilik kekuatan buah iblis Hobi Hobi Nomi, ya, di mana
membuat usernya itu mampu mengubah target yang dia sentuh, manusia yang disentuh itu menjadi mainan dan memberikan perintah pada target tersebut dan mainan tersebut akan mengikuti perintah dia. Selain itu juga untuk hobi-hobi nomini itu menghambat pertumbuhan dari usernya. Disebutkan bahwa Sugar ini kalau nggak salah memakan buah iblisnya itu di usia 10 tahun gitu, silahkan kalau salah dikoreksi aja. Dan habis itu tubuhnya nggak tumbuh lagi. Jadi dia tetap berada dalam posisi anak kecil. Kemudian Baby Five ini pemilik kekuatan buah iblis Buki Nomi, di mana dia menjadikan dirinya itu menjadi manusia senjata. Dia bisa mengubah bagian tubuhnya, bahkan seluruh tubuhnya itu menjadi senjata yang dia pilih. Kemudian Buffalo ini adalah guru-guru Nomi, di mana dia menjadi manusia putar ya. Dengan kekuatan putarnya ini macam-macam, dia bisa menciptakan angin, dia bisa terbang menggunakan senjata ini dan lain-lain. Kemudian selanjutnya adalah Treble pemilik kekuatan buah iblis Beta Nomi, manusia lendir atau manusia ingus gitu ya, dimana bisa mengeluarkan cairan lengket dan kemudian memanipulasinya. Kemudian selanjutnya adalah Isho ini pemilik kekuatan buah iblis tipe paramesia juga, yaitu Zushi Nomi, dimana dia bisa istilahnya itu memanipulasi gravitasi ataupun medan gravitasi di lingkungan yang dia pilih. Dia bahkan bisa mendatangkan meteor gitu loh. Kemudian Bartolomeo memiliki kekuatan buah iblis Bari Nomi, di mana Bari Nomi ini kekuatannya itu adalah usernya bisa mengeluarkan perisai yang sulit untuk dihancurkan hanya dengan menyilangkan jarinya. Sampai sejauh ini barrier dari kekuatan Bari Nomi ini itu belum pernah terlihat bisa dihancurkan. Kalau ditembus sih bisa ya, ditembus dengan mengabaikan perisainya sih banyak. Tapi kalau ditembus dengan cara dihancurkan sejauh ini belum ada. Dan kemudian selanjutnya adalah Leo ini pemilik kekuatan buah iblis Nui Nomi, di mana membuatnya itu mampu untuk menjahit objek yang dia pilih, seperti layaknya menjahit pakaian. Kemudian Viola memiliki kekuatan buah iblis Giro Nomi. Jadi dia membuatnya menjadi manusia tatapan ya, di mana dia bisa mengetahui isi hati seseorang hanya dengan menatapnya gitu kan. Dan selain itu juga dia bisa memberikan penglihatannya itu pada objek lain gitu. Selain itu juga dia bisa mendapatkan informasi dari orang ke dalam pikirannya ataupun memberikan informasi yang ada di dalam pikirannya ke pikiran orang lain. Kemudian Jola ini pemilik kekuatan buah iblis atau autonomi, di mana dia bisa mengubah objek yang dia pilih itu menjadi art. Kemudian Kelifang ini pemilik kekuatan buah iblis Jake Nomi ya, di mana mengubahnya menjadi manusia jaket. Jadi kalau ketika dia menjadi jaket, ada yang memakai jaket tersebut, itu kepribadiannya akan seperti si Kelifang, tapi kekuatannya adalah kekuatan yang memakai jaket tersebut. Makanya dia sering combo sama adiknya ya kan. Adiknya itu agak bodoh, tapi si Kelifangnya sadis. Cuma si Kelifang nggak punya tenaga, sementara adiknya itu kuat gitu loh. Kemudian Gladius ini pemilik kekuatan buah iblis itu Palmu Nomi, agak mirip dengan Mr. Five ya. Jadi cuma bedanya kalau si Gladius ini dia manusia letupan. Ya, dia manusia letupan, di mana dia bisa membuat dirinya itu meletup atau bahkan bisa memilih objek yang dia sentuh ataupun objek-objek yang sifatnya itu bukan makhluk hidup itu menjadi meletup, Pak. Jadi bahkan dia bisa menyentuh dinding dan dinding itu akan meletup sesuai dengan perintahnya. Kemudian Senor Pink memiliki kekuatan buah iblis Sui Nomi, di mana membuat dia itu mampu berenang di permukaan yang solid, yaitu termasuk lantai dan dinding. Kemudian selanjutnya adalah Mayface ini memiliki kekuatan buah iblis Tonton Nomi, berbeda dengan Miss Valentine tadi, mirip dengan Miss Valentine. Cuma perbedaannya adalah kalau Miss Valentine mengubah berat tubuhnya dalam satuan kilo, sementara kalau Mayface ini dalam satuan ton. Kemudian selanjutnya adalah Diamante, manusia bendera atau Hira Nomi, di mana membuatnya menjadi manusia berkibar. Dia bisa mengubah sesuatu benda itu menjadi keras, suatu benda yang lemah yang menjadi keras, ataupun keras menjadi berkibar-kibar gitu loh kalau untuk si Hira Nomi ini ya. Kemudian Pika itu tipe buah iblis Isi Nomi, manusia asimilasi batu gitu, di mana dia bisa berasimilasi dengan batu. Dan kemudian setelah berasimilasi dia bisa mengontrolnya. Selanjutnya adalah Fude Nomi, dimiliki oleh Kanjuro, di mana dia bisa menciptakan ataupun menghidupkan objek yang digambar menggunakan kuasnya. Kemudian Ciu Nomi miliknya si Manceli, yaitu
Mampu menyembuhkan luka ataupun damage yang diterima seseorang itu hanya dengan apa sih? Air matanya gitulah istilahnya gitu, kayak air mata Phoenix lah mungkin kali ya. Kemudian selanjutnya Charlotte Linlin, pemakan buah iblis, tipe paramesia ya. Karena kita nggak lagi ngebahas tipe paramesia kan. Soru Soronomi di mana membuat dia itu mampu untuk memanipulasi soul ya. Dia bisa mengambil soul yang ada dari orang lain dan kemudian memberikan soul tersebut pada benda mati dan kemudian benda itu akan menjadi hidup. Dia juga bisa mengurangi nyawa seseorang dengan cara mengambil soul tersebut. Dan kemudian Brule pemilik kekuatan Mira Nomi di mana dia bisa menciptakan dan memanipulasi cermin. Dia bahkan memiliki dimensi sendiri yaitu dimensi dunia cermin di mana dimensi dunia cermin ini terhubung dengan semua cermin yang ada di Totoland ya. Dan kemudian Perospero memiliki kekuatan buah iblis Peroperonomi ya kan, dimana dia bisa apa ya, sejenis menciptakan atau memanipulasi permen. Kemudian selanjutnya adalah Charlotte Cracker. Charlotte Cracker ini memiliki kekuatan buah iblis Bisu Nomi di mana dia bisa menciptakan dan memanipulasi biskuit, dan biskuit ini dia gabungkan dengan Busosoku Hakinya dan menjadi prajurit biskuit yang tak apa ya, bisa dibilang tak tertembus, sulit untuk ditembus ya. Kemudian Galet ini adalah pemilik kekuatan buah iblis Bata Nomi di mana membuatnya itu menjadi manusia yang bisa memproduksi dan memanipulasi mentega. Selanjutnya adalah Mondor, buku-buku Nomi di mana dia bisa apa ya, menciptakan dan memanipulasi buku, dan bahkan ajaibnya dia bisa memilih satu target untuk dimasukkan ke dalam dimensi bukunya gitu loh kalau untuk si Mondor ini ya. Kelemahannya adalah api. Dan kemudian Charlotte Opera ini memiliki kekuatan buah iblis itu apa ya? Kuri Nomi ya, di mana dia bisa menciptakan ataupun memanipulasi krim. Dan kemudian Charlotte Smoothie ini memiliki kekuatan buah iblis Shibo Nomi, di mana dia menjadi manusia peras ya, di mana dia bisa memilih objek dan kemudian memerasnya sehingga sari-sari dari objek yang dia peras itu keluar dan bahkan bisa diminum cuy ya, jadi minuman. Dan kemudian Charlotte Pudding ini memiliki kekuatan buah iblis Memo Nomi di mana dia bisa memanipulasi memori dari target yang dia pilih. Kemudian Charlotte Katakuri memiliki kekuatan buah iblis yang sudah di-awaken juga. Tadi Doflamingo ketinggalan ya awaken ya. Ya, kekuatan buah iblis dari si Katakuri ini adalah paramesia spesial, yaitu Mochi Nomi. Kenapa disebut paramesia spesial? Karena memiliki atribut logia di mana dia bisa mengubah struktur tubuhnya itu menjadi mochi, dan ini udah awakening juga dia ya. Jadi dia bisa apa ya istilahnya itu mengubah sekitarnya itu menjadi mochi. Dan kemudian Daifuku memiliki kekuatan buah iblis Hoya Nomi di mana dia bisa mengeluarkan jin petarung dengan cara menggosok-gosokkan perutnya ya. Dan kemudian Oven merupakan kembar tiga juga dari Daifuku dan Katakuri. Memiliki kekuatan buah iblis Netsu Nomi yang membuatnya menjadi manusia panas. Dia bisa memanipulasi panas. Dan kemudian Strusen ini memiliki kekuatan buah iblis Kuku Nomi di mana dia bisa mengubah objek yang dia sentuh itu menjadi makanan. Kemudian Charlotte Nyushi ini memiliki kemampuan buah iblis Gocha Nomi di mana dia bisa bergabung dengan saudara-saudaranya yang lain dan membentuk suatu transformasi yang baru lah istilahnya. Kemudian Morley merupakan komandan pasukan revolusi ya. Dan dia ini memiliki kekuatan buah iblis Oshi Nomi di mana dia bisa istilahnya itu memanipulasi permukaan tanah yang keras. Jadi tanah yang keras kalau dipakein sama skillnya itu seolah-olah kayak lembek. Jadi dia kayak bisa membentuknya lah istilahnya kayak gitu. Dan kemudian Belobeti pemilik kekuatan buah iblis Kobu Nomi atau Pam Perut di mana dia bisa meningkatkan semangat ya hanya dengan menggunakan kayak kata-kata persuasi ataupun kata-kata semangat. Kemudian Tama ini memiliki kekuatan buah iblis itu Kibi Nomi di mana dia bisa mengeluarkan kibi dango dari pipinya dan kemudian memberikan dango tersebut pada hewan, dan hewan itu akan menganggap dia sebagai majikannya, dan bahkan dango ini efektif untuk smile user. Kemudian Shinobu ini pemilik kekuatan buah iblis Juku Nomi ya, di mana dia bisa
membuat objek yang dia sentuh itu menua, cuma nggak bisa kembali. Jadi kalau objek yang dia pilih dipakein kekuatannya, objek tersebut akan menua, cuma nggak bisa kembali dan bahkan bisa ke manusia karena nanti Momonosuke itu akan dituakan sama jurusnya si Shinobu ini. Kemudian selanjutnya adalah Shiryu. Shiryu adalah pemilik kekuatan Boy Beast Suke no Mi yang sepertinya dia ambil dari Absalom. Jadi membuatnya menjadi manusia transparan di mana dia bisa menghilang dengan kekuatan tersebut. Kemudian selanjutnya adalah Raizo. Raizo memiliki kekuatan Boy Beast Maki no Mi di mana dia bisa menciptakan berbagai macam jurus dari scroll. Kemudian Edward Newgate. Edward Newgate udah meninggal ya, tapi kekuatan Boy Beast-nya adalah Gura no Mi yang sekarang dimiliki oleh Whitebeard. Kurohige Blackbeard. Dan kemudian Rocinante ataupun Corazon yang kedua ataupun adiknya Doflamingo memiliki kekuatan Boy Beast tipe Paramecia itu namanya Nagi no Mi di mana dia bisa menciptakan suatu ruangan ataupun memanipulasi lingkungan sekitarnya itu sampai nggak ada suaranya. Dia bisa membisukan keadaan di sekitarnya. Kemudian Mother Carmel. Mother Carmel merupakan pemilik Soru-Soru sebelum Big Mom. Dan kemudian Toki, istri Oden, memiliki kekuatan Boy Beast Toki no Mi di mana dia bisa membuat dirinya ataupun orang lain itu menjelajah waktu, tapi nggak bisa kembali. Kemudian Absalom, ya Absalom itu merupakan pemilik kekuatan Boy Beast Suke sebelum si Shiryu. Dan kemudian Kurozumi Higurashi, pemilik kekuatan Boy Beast Mane no Mi waktu di Wano, ya waktu di flashback Oden. Dan kemudian Kurozumi Semimaru yang memiliki kekuatan Boy Beast sama dengan Bartolomeo, yaitu Bari no Mi. Nah, jadi semua tadi teman-teman ya, ada 87 nih untuk saat ini ya kekuatan tipe Paramecia. Ya semoga kalian ada yang nyimak sampai akhir ini gitu kan teman-teman ya. Terima kasih apresiasinya sampai sejauh ini. Kita ketemu lagi. See you on the next video. Bagi kalian yang belum follow akun TikTok kita, silahkan di follow dulu akun TikTok kita. Dan bagi kalian nih yang mungkin suka dengan live stream game, boleh mampir ke channel kita ke channel live stream game kita dan ngobrol tiap hari di sana karena aku live tiap hari teman-teman. Oke, segitu aja. See you on the next live stream. See you on the next video. Dadah.